Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan membahas terkait manajemen persediaan. Selamat menonton ya. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 6. Untuk yang pertama ada Yasmin, yang kedua ada Sabrina, selanjutnya ada Dewi Anissa, yang keempat ada Dinda Ayrofika, yang kelima ada Alisa, dan yang terakhir ada Gladys. Persediaan sebagai elemen utama kerja merupakan aktiva yang selalu dalam keadaan berputar secara terus-menerus mengalami perubahan. Masalah penentuan besarnya investasi atau alokasi modal yang terdapat sejumlah uang dalam persediaan mempunyai efek yang langsung terhadap keuntungan perusahaan. Untuk itu, manajemen perusahaan harus mampu menjalankan fungsi-fungsi manajemen sebagaimana mestinya, terutama pada fungsi persediaan. Karena fungsi persediaan tersebut bagi perusahaan sangat penting untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Persediaan merupakan salah satu faktor penting dalam kegiatan usaha, baik perusahaan dagang maupun manufaktur. Dalam pengawasan persediaan, perlu adanya sistem pencatatan dari perhitungan persediaan, karena persediaan dapat berpengaruh terhadap laporan keuangan perusahaan. Perusahaan dagang maupun manufaktur masing-masing memiliki kegiatan berbeda-beda, namun memiliki tujuan yang sama, yakni memenuhi kebutuhan konsumen. Menurut Nasution tahun 2003, persediaan adalah sumber daya menganggur atau idle resource yang menunggu proses lebih lanjut berupa kegiatan produksi pada sistem manufaktur, kegiatan pemasaran pada sistem distribusi, ataupun kegiatan konsumsi pada sistem rumah tangga. Persediaan didefinisikan sebagai barang yang disimpan untuk digunakan atau dijual pada periode yang akan mendatang. Sedangkan menurut Adi Asih et al. Tahun 2001, persediaan dapat berbentuk bahan baku yang disimpan untuk diproses, komponen yang diproses, bahan dalam proses atau work in process pada proses manufaktur, dan barang jadi yang disimpan untuk dijual. Nah, dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa persediaan adalah barang yang disimpan baik berupa bahan baku, work in process, maupun produk jadi dengan tujuan untuk mengantisipasi melonjaknya permintaan sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Di sisi lain, persediaan yang berlebihan juga tidak diharapkan terjadi karena akan meningkatkan biaya operasional perusahaan yang berakibat biaya simpan yang terus-menerus bertambah dari waktu ke waktu. Tujuan utama manajemen persediaan adalah menentukan jumlah barang yang akan disimpan dengan tepat. Persediaan harus diatur dengan sedemikian rupa sehingga proses bisnis perusahaan akan tetap stabil dalam kondisi apapun. Namun, harus tetap memperhatikan jumlah barang yang disimpan agar biaya investasi yang dikeluarkan akibat penyimpanan tidak merugikan perusahaan. Persediaan dalam jumlah yang besar cukup menguntungkan perusahaan karena tidak perlu khawatir ketika terjadinya pelonjakan harga akibat inflasi, namun di sisi lain biaya investasi juga akan meningkat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor persediaan bahan baku. Menurut Ahyari, terdapat 8 faktor-faktor persediaan bahan baku, yaitu perkiraan penggunaan, harga dari bahan, biaya-biaya persediaan, pemakaian aktual, waktu tunggu, model pembelian bahan, safety stock, dan reorder point. Faktor persediaan yang pertama yaitu perkiraan penggunaan. Sebelum membeli bahan baku, manajemen harus dapat membuat perkiraan bahan baku yang akan digunakan dalam proses produksi pada suatu periode. Perkiraan ini mengenai berapa besar jumlah bahan baku yang diperlukan untuk keperluan proses produksi periode berikutnya. Faktor yang kedua adalah harga dari bahan baku. Harga bahan baku menjadi dasar perhitungan seberapa besar dana yang harus disediakan oleh perusahaan dalam menginvestasikan persediaan bahan baku. Faktor yang ketiga yaitu biaya-biaya persediaan. Dalam penentuan persediaan bahan baku, terdapat biaya-biaya yang harus diperhitungkan, yaitu biaya penyimpanan, biaya pemesanan, dan biaya pengiriman. Faktor yang keempat adalah pemakaian aktual. Pemakaian aktual pada periode sebelumnya akan menjadi dasar pengadaan bahan baku untuk proses produksi pada periode selanjutnya.
kelima adalah waktu tunggu. Waktu tunggu adalah tenggang waktu yang diperlukan saat pemesanan bahan baku hingga datangnya bahan baku tersebut. Waktu tunggu ini sangat penting karena nantinya akan berhubungan dengan reorder point. Dengan waktu tunggu yang tepat, perusahaan dapat membeli barang tersebut pada saat yang tepat juga, sehingga tidak terjadi penumpukan persediaan bahan baku maupun kekurangan persediaan bahan baku. Faktor yang keenam adalah model pembelian bahan. Manajemen perusahaan harus dapat menentukan model pembelian bahan yang optimal atau economic order quantity. Metode ini berusaha meraih tingkat persediaan yang seminimal mungkin dengan biaya yang rendah. Dengan menggunakan metode ini pula, perusahaan dapat memperkecil kemungkinan terjadinya out of stock serta menghemat biaya persediaan seperti biaya penyimpanan. Selain itu, perusahaan juga mampu menyelesaikan masalah penumpukan persediaan. Faktor yang ketujuh adalah persediaan pengaman atau safety stock. Safety stock adalah persediaan cadangan sebagai pengaman dari kelangsungan proses produksi. Safety stock ini diperlukan karena pada kenyataannya jumlah bahan baku pada proses produksi tidak selalu tepat seperti yang direncanakan di awal. Faktor yang terakhir adalah reorder point atau pemesanan kembali. Reorder point adalah waktu di mana perusahaan melakukan pemesanan bahan baku kembali, sehingga datangnya pesanan tersebut tepat ketika bahan baku yang ada yang digunakan pada proses produksi itu telah habis. Jadi selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu jelaskan model-model pendekatan dalam pengendalian persediaan yang disertai contoh kasus. Untuk model yang pertama yaitu model kuantitas pesanan ekonomis atau economic order quantity. Jadi model ini merupakan model yang digunakan untuk menentukan kuantitas dari persediaan atau jumlah persediaan yang akan meminimumkan biaya langsung dari penyimpanan persediaan dan biaya pemesanannya. Jadi untuk model ini ada beberapa asumsi yang harus digunakan. Yang pertama, jumlah permintaan itu diketahui. Yang kedua, waktu tunggu. Yang ketiga, penerimaan pesanan instan dan selesai seluruhnya. Dan yang keempat, tidak tersedia diskon kuantitas. Dan untuk tambahan, menurut Riando DKK tahun 2019, biaya penyimpanan itu merupakan sesuatu yang harus dikeluarkan perusahaan, meliputi biaya sewa gedung, biaya listrik, biaya asuransi, biaya pajak, dan biaya lainnya. Dan sedangkan untuk biaya pemesanan itu yang harus dikeluarkan oleh perusahaan meliputi biaya pemeriksaan barang, biaya material, biaya pengantaran barang dari tempat pemesanan menuju ke gudang, dan biaya pemesanan lainnya. Dan untuk contoh kasus pada model EOH ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur smartphone memerlukan bahan baku yang berupa adaptor sebanyak 60.000 unit per tahunnya. Nah, biaya pemesanan untuk mendapatkan adaptor tersebut sebesar Rp200 per ordernya, sedangkan biaya penyimpanannya itu sebesar Rp0,5 per unit per tahun. Dan hari kerja per tahun adalah sebanyak 298 hari. Dan waktu tunggu untuk pengiriman adaptor tersebut adalah selama 10 hari. Nah, itu adalah contoh kasus dari model EOH ini. Dan untuk pengerjaannya mungkin bisa teman-teman lihat di paper yang sudah kami kumpulkan. Dan untuk model yang kedua yaitu ada model kuantitas pesanan produksi atau production order quantity atau POD. Jadi model pendekatan ini dapat digunakan dalam dua situasi. Jadi untuk yang pertama digunakan apabila adanya penumpukan persediaan yang terjadi secara terus-menerus atau berkelanjutan. Dan untuk yang kedua dapat digunakan ketika unit-unit yang dihasilkan atau diproduksi oleh perusahaan itu dan kemudian dijual secara bersamaan kembali. Dan untuk penggunaan model ini dalam perusahaan juga diterapkan ketika persediaan barang mengalami penumpukan dalam waktu yang lama dan ketika asumsi kuantitas pesanan ekonomi tradisional itu diberlakukan. Untuk contoh kasus dari model POD sendiri, ini saya ambil dari Corolla Trans-Pacific. Jadi peramalan Corolla Trans-Pacific ini adalah 1000 unit tahun
tahun depan dengan permintaan harian rata-rata 4 unit, serta biaya penyetelan itu sebesar $10 dan biaya penyimpanan itu sebesar $1. Nah, mereka ini tahu bahwa efisien proses produksi yang paling efisien itu pada 8 unit per hari, sehingga perusahaan ingin menyelesaikan untuk jumlah optimum unit per pesanan. Pabrik ini menjadwalkan produksi hanya seperlunya selama 250 hari kerja per tahun. Jadi untuk pengerjaannya bisa langsung teman-teman lihat di paper yang sudah kelompok 6 kumpulkan. Dan untuk model yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu ada model diskon kuantitas. Jadi model ini merupakan potongan harga yang diberikan kepada pembeli atau konsumen atau pelanggan yang telah membeli barang dalam jumlah besar. Jadi sistem dari pemberlakuan ini adalah semakin besar diskon kuantitas yang diberikan oleh perusahaan atau oleh penjual, maka semakin rendah biaya produknya dan biaya penyimpanannya pun juga meningkat atau semakin besar karena pesanannya itu juga besar dalam jumlah yang besar. Untuk contoh kasusnya yaitu pada suatu perusahaan yang memiliki kebutuhan material sebesar 9.000 unit per tahun. Nah, biaya pesannya itu adalah $100 per order dan biaya simpannya itu adalah 10% dari harga beli material. Nah, pihak supplier ini menawarkan suatu penawaran khusus untuk pengadaan material tersebut dalam bentuk harga potongan. Jadi untuk cara pengerjaannya, teman-teman bisa lihat di paper yang sudah kelompok 6 kerjakan. Nomor 4. Bagaimana hubungan antara kuantitas pesanan ekonomis terhadap permintaan penyimpanan dan terhadap biaya penyetelan atau pemesanan? Kuantitas pesanan ekonomis atau economic order quantity merupakan teknik untuk melakukan pengadaan persediaan bahan baku perusahaan yang menentukan jumlah pengadaan untuk setiap pemesanan dengan frekuensi yang telah ditentukan serta kapan dilakukan pesanan kembali. Metode EOQ juga digunakan dalam pengendalian persediaan atau permintaan penyimpanan untuk mengurangi overload material karena metode tersebut dapat menghitung berapa besar jumlah pesanan yang harus dilakukan. Dengan mengendalikan permintaan penyimpanan, perusahaan juga dapat menekan biaya-biaya persediaan sehingga efisiensi persediaan berjalan dengan baik dan tercapai jumlah unit pemesanan yang optimal. Kami kelompok 6 review artikel ilmiah dengan judul Analisis Manajemen Persediaan Bahan Baku Coklat pada Industri Rapovia Kasimpel di Kota Palu. Jurnal Agrotechbiz dengan nomor ISSN 2338 sampai 3011. Tahun terbit bulan Agustus 2017. Penulis Nur Asmi Fitra, H. Effendi, dan Davina Hoara. Tujuan penelitian 1. Mengetahui jumlah pemesanan yang ekonomis EOQ (Economic Order Quantity) dalam persediaan bahan baku pada industri Rapovia Kasimpel. Yang kedua, mengetahui lama waktu untuk melakukan pemesanan kembali ROP (Reorder Point) terhadap persediaan bahan baku pada industri Rapovia Kasimpel. Yang ketiga, mengetahui besar persediaan safety stock pada industri Rapovia Kasimpel. Dan yang terakhir, mengetahui total biaya persediaan bahan baku coklat pada industri Rapovia Kasimpel. Metode penelitian antara lain penentuan lokasi dilakukan secara sengaja atau purposive. Responden dalam penelitian ini sebanyak 5 responden. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan artikel ilmiah dari jurnal yang telah kelompok kami review. Selanjutnya, yang pertama saya akan membahas tentang hasil dari EOQ atau Economic Order Quantity. Berdasarkan perhitungan dengan rumus EOQ, diperoleh besarnya kuantitas ekonomis pemesanan bahan baku coklat. Pembelian bahan baku yang ekonomis dilakukan industri Rapovia Kasimpel pada bulan November 2015 sampai Maret 2016 dengan menggunakan metode EOQ, yaitu jumlah bahan setengah jadi yang setiap kali dilakukan pembelian yang menimbulkan biaya paling rendah, tetapi tidak mengakibatkan kekurangan bahan baku yang membutuhkan data persediaan bahan baku yang dimiliki oleh industri Rapovia. Selanjutnya adalah persediaan pengaman atau safety stock. Besarnya persediaan pengaman atau safety stock dipengaruhi oleh besarnya pembelian bahan baku coklat per bulan.
Besarnya pemilihan bahan baku ini menentukan besarnya standar deviasi. Penelitian ini menunjukkan perusahaan tidak memiliki persediaan pengaman, namun berdasarkan teknik EOQ, perusahaan harus mempunyai safety stock. Hal ini dikarenakan untuk mencegah terjadinya stock out. Nilai safety stock untuk industri ini sendiri adalah setiap bulannya bisa berubah sesuai dengan tabel yang tertera dalam slide. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang pemesanan kembali atau reorder point. Di sini reorder point diperlukan karena tidak selamanya bahan baku yang dipesan dapat secara langsung dikirim oleh pihak pemasok, sehingga diperlukan waktu yang lama. Maka industri Rapovia Simple ini harus memiliki persediaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan selama 1 minggu. Tabel yang tertera dalam slide menjelaskan bahwa penetapan reorder point haruslah memperhatikan faktor penggunaan material selama tenggang waktu mendapatkan barang yang tersaji. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan persediaan bahan baku yang telah dihitung dengan menggunakan metode perusahaan dan metode EOQ. Perbandingan biaya pembelian yang dihasilkan metode perusahaan dan metode EOQ, kuantitas pemesanan sangat berpengaruh pada biaya pembelian. Biaya pembelian adalah hasil kali dari perkalian kuantitas yang dipesan dengan harga beli per kilogram. Sedangkan total biaya persediaan adalah pemesanan ditambah dengan biaya penyimpanan. Sesuai dengan tabel yang tertera dalam slide, dengan menggunakan metode EOQ dapat menggunakan perusahaan. Penggunaan metode EOQ ini berdasarkan slide tersebut menyatakan bahwa biaya pembelian bahan baku ataupun persediaan bahan baku jauh lebih rendah sehingga dapat menguntungkan perusahaan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan di jurnal tersebut. Sesuai dengan hasil dari pembahasan didapatkan kesimpulan bahwa dengan menggunakan metode EOQ, perusahaan dapat mengetahui jumlah bahan baku yang ekonomis, jumlah safety stock kebutuhan bahan baku per produksi, jumlah reorder point yang dibutuhkan, serta biaya produksi yang harus dikeluarkan. Dan dengan menggunakan metode EOQ ini, perusahaan juga dapat diuntungkan. Baik, demikian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.